Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah setia banget sama video-video kita dari teman Scale Up. Di pertemuan atau sesi kali ini kita mau sharing gitu ya teman-teman, tentang pentingnya kita memiliki yang namanya database customer. Kenapa database customer ini sangat penting gitu ya? Sebenarnya apa sih database customer itu? Jadi database di sini adalah kumpulan data pelanggan yang disimpan dalam suatu sistem. Dengan memiliki database customer, kita akan lebih mengenal dan juga memahami pelanggan-pelanggan kita itu seperti apa. Nah, kenapa ini perlu kita sampaikan? Di awal saya ingin jelaskan ke teman-teman bahwasannya sekarang itu biaya ads, ya biaya iklan itu semakin lama semakin mahal teman-teman. Artinya ketika yang menggunakan juga semakin banyak, persaingan juga semakin tinggi, maka mau nggak mau biaya jasa iklan pun sekarang juga semakin mahal. Lah otomatis kita sebagai business owner atau pelaku bisnis perlu banget punya yang namanya database, karena dari database itu nanti kita bisa mengoptimalkan lebih banyak lagi, kita bisa memaksimalkan gitu ya bagaimana customer relationship management kita gitu ya, bagaimana kita bisa membangun engage dengan mereka tanpa harus kita bergantung pada platform tertentu. Contoh nih, misalkan selama ini kita sudah biasa iklan gitu ya di Shopee, di Tokopedia dan sebagainya, atau di marketplace lah ya. Nah, ketika kita sudah beriklan di marketplace, nah sayang banget kan kalau misalkan itu hanya sekedar lewat gitu ya, atau sekedar belilah begitu, tanpa kita menjaring yang namanya mengakuisisi yang namanya database tersebut. Artinya ketika customer itu sudah beli produk kalian, sebenarnya kalian punya database mereka. Nah, ini yang jarang sekali dipikirkan atau jarang sekali dioptimalkan sama business owner gitu ya. Padahal ketika kalian sudah punya database sendiri gitu ya, kalian bisa jualan tanpa bergantung pada marketplace kan gitu kan. Bahkan Anda bisa juga menawarkan dengan varian-varian produk berikutnya yang lebih mungkin profitable, mungkin lebih skalanya lebih besar dan sebagainya. Nah, sehingga kalau kita simpulkan sebenarnya database itu wajib ya hukumnya buat pengusaha gitu ya. Karena dari data yang lengkap itu nanti juga selain buat mengakuisisi market, kamu juga bisa mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif serta bisa membangun kepuasan terhadap pelanggan. Contohnya misalkan gini, ketika Anda tahu database customer Anda, misalkan tahu tanggal lahirnya, tahu kemudian misalkan di wedding ya, misalkan teman-teman bergerak di bidang wedding, tahu pernikahan mereka, lalu kemudian di anniversary-nya teman-teman ngasih sebuah hadiah dan sebagainya, atau ngasih sebuah ucapan selamat begitu kan, itu kan orang akhirnya trust ya, dan akhirnya orang gini, gila nih BO ini misalkan gitu kan, dia itu bukan siapa-siapa tapi dia tahu dan ngasih ucapan selamat gitu kan di anniversary kita. Nah, itu kan sebuah keunggulan ya teman-teman. Nah, artinya apa? Penting banget kita itu tahu gitu loh, journey customer kita itu seperti apa. Baik, nah ini tergantung nanti formatnya ya. Kalau teman-teman itu memang bergerak di bidang sesuatu yang berkaitan dengan perayaan ulang tahun atau apa dan sebagainya, itu wajib banget teman-teman punya database, tidak hanya nama, alamat, nomor telepon, tapi sampai tanggal lahir. Bahkan kalau saya pernah ngobrol gitu ya dengan salah satu teman yang usahanya di bidang les bimbel begitu ya, bimbel privat gitu kan, itu sampai dia levelnya gini, mengumpulkan datanya itu nggak cuma identitas saja atau biodata saja, tapi sampai levelnya adalah orang ini berhenti ngobrolnya di topik apa gitu ya. Misalkan ternyata ngobrolnya berhenti di topik harga, itu ada semua riwayatnya. Atau ini orang ini beli karena diskon misalkan, itu ada juga historinya. Sehingga nanti ketika kita mau memberikan program promo, kemudian bundling dan sebagainya gitu ya, nah kita itu sudah tahu, terpetakan berapa persen sih customer kita itu yang suka sama promo misalkan gitu ya, berapa orang sih yang suka sama promo. Itu kan nanti banyak macam-macamnya, ada promo itu potongan harga, bisa juga promo itu berupa bonus layanan, bisa juga ditambahkan fasilitas misalkan.
atau yang ketiga misalkan buy one get one, misalkan seperti itu. Jadi teknis promo kan juga banyak, nanti juga bisa dipetakan gitu ya. Nah, itulah pentingnya ketika kalau kita sudah punya database customer, kita mau mengembangkan strategi pemasaran itu juga bisa lebih efektif ya, karena kita tahu siapa target market kita dan bagaimana cara menjangkau mereka. Selanjutnya, nah, cara membuat database customer. Gimana sih caranya membuat database customer? Sebenarnya kalau ngomongin cara teknis itu bermacam-macam teman-teman. Bisa dengan formulir pendaftaran gitu ya, bisa saat pembelian kemudian kita minta datanya, bisa juga mungkin memanfaatkan pihak ketiga ya, misalkan dalam hal ini kita ada penyedia website misalkan. Nah, di website itu kita bikin yang namanya form gitu kan, atau ya ibaratnya database gitu ya, sehingga kita bisa minta datanya di situ. Dan yang paling penting adalah data tersebut adalah akurat dan relevan. Jangan sampai kita mengumpulkan data yang sebenarnya nggak signifikan ya terhadap pencapaian bisnis kita. Contohnya kayak tadi gitu kan, sampai di level tidak hanya identitas tapi sampai obrolan terakhirnya itu bahas apa gitu kan. Saya juga punya teman yang di wedding itu sampai ini ya, cat masuknya itu tanggal berapa, jam berapa, itu sampai ada datanya juga. Jadi si customer ini ngechat admin itu jam berapa, tanggal berapa, itu masuk, terus direspon itu tanggal berapa, jam berapa. Nah, itu kan sepele ya, tapi ternyata itu juga mempengaruhi teman-teman. Karena dari situ kan kita bisa tahu sebenarnya closing rate kita itu misalkan 50%, 10%, 60%, 20%. Kenapa sih sebabnya? Nah, ternyata faktor yang paling misalkan dari data terlihat bahwa kita slow respon, ya wajar dong kalau misalkan closing rate kita rendah gitu ya, tim kita rendah. Kenapa? Karena di database menunjukkan bahwa jeda antara chat masuk dengan chat dibalas itu sangat jauh misalkan seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini kan bisa kita ketahui kalau kita punya database-nya. Nah, makanya di sini yang paling paham database apa yang harus diukur atau yang harus dimiliki itu adalah owner dan juga timnya gitu ya. Karena di setiap bisnis pasti beda-beda kebutuhan ya kan, skala prioritas dan sebagainya. Jika itu mempengaruhi sebuah proses bisnis gitu ya, entah penjualan, pembelian dan sebagainya, wajib itu direkap gitu ya. Karena kalau nggak direkap kita nggak pernah tahu gitu ya. Bahkan saya juga ada teman di bimbel ngaji ya, atau belajar ngaji gitu ya, itu juga sampai ngasih ini komplainnya apa sih terhadap guru ngajinya, itu ada datanya semua, atau pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan sama customer. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan dari customer itu akhirnya muncul strategi pemasarannya. Apa strategi pemasarannya? Adalah bikin konten. Jadi pertanyaan-pertanyaan atau keluhan-keluhan dari customernya itu dijadikan bahan untuk bikin konten. Nah, itu seperti itu. Misalkan gimana sih ngaji online itu gitu ya, kalau saya umurnya sekian bisa nggak ngaji online misalkan. Nah, itu dikumpulkan semua pertanyaan-pertanyaannya, besoknya dibikin konten cara menjawabnya gitu. Nah, simpel kan gitu. Nah, jadi punya database itu sangat bagus teman-teman kalau kita bisa mengoptimalkan. Nah, ini ya mempertegas, jadi manfaatnya bisa meningkatkan efisiensi bisnis, meningkatkan kepuasan pelanggan, pastinya nanti juga bisa meningkatkan penjualan, karena kita nggak hanya berangkat dari dari sekedar orang itu beli ya, tapi kita punya petanya. Nah, mungkin awal-awal kita nggak tahu, masih gerabak-gerabak ya, kita masih menerawang gitu ya. Nah, tapi kalau sudah kita punya database-nya, kita enak, kita mau mengambil keputusan selanjutnya itu by data gitu. Nah, ini yang paling penting teman-teman. Mindset seorang pengusaha itu adalah ketika Anda mau menjalankan sebuah strategi apapun itu harus by data. Bisnis tanpa data itu sama dengan buta teman-teman. Kalau buta kita nggak pernah tahu bisnis ini bisa scalable, bisa profitable, bahkan bisa sustainable apa enggak kan gitu kan. Nah, makanya kita harus punya yang namanya data tersebut. Data customer apalagi ya, itu sangat penting. Nah, ini contohnya teman-teman. Contohnya ketika saya bikin format database. Nah, sebenarnya teknis atau kolomnya bisa teman-teman kembangkan sendiri ya. Nggak harus seperti ini. Bisa nama, nomor telepon, alamat, usaha, tanggal masuk, macam-macam. Kalau saya itu kenapa ada faktor nama usaha? Karena dari situ kita akan tahu bisnis mana
yang sering menggunakan jasa kita, sehingga nanti ke depannya kita mau bikin promo itu untuk bidang apa, usaha apa gitu ya. Contoh nih, misalkan yang paling banyak masuk menggunakan jasa teman sekelap itu adalah bisnis travel umroh misalkan. Nah, otomatis kita kan akhirnya tahu ya, berarti sebenarnya yang paling banyak membutuhkan agensi itu adalah bidang ini gitu, dan kita sudah banyak portofolio di sana, sehingga lebih mungkin nanti ke depan ketika bikin promo dan sebagainya lebih enak. Atau bisa juga berdasarkan tren, misalkan ternyata di bulan puasa rata-rata UMKM yang menggunakan jasa kita itu adalah kuliner. Nah, maka kan akhirnya di tahun berikutnya sebelum memasuki bulan puasa kita kan bisa nge-push tuh, bisa apa namanya, fokus ke promosinya ke bisnis kuliner. Nah, itulah pentingnya kita punya database teman-teman. Salah satunya seperti itu, kita jadi tahu gambarannya itu macam-macam dan bisa explore gitu loh, kita mau ngapain ke depannya. Dari data itu kita bisa menggunakan dengan jelas gitu, ibaratnya kayak kompas ya, kita punya petunjuk arah ke depan mau ngapain, pelanggan kita mau dibikin seperti apa, program apa, itu enak. Oke, jadi prinsipnya tergantung teman-teman dan bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Saya biasanya sih lebih suka kalau media yang digunakan ya itu kebanyakan saya lebih nyaman pakai spreadsheet ya, karena kalau Excel itu kan harus apa ya, save dulu lah ya. Kalau spreadsheet itu kan online dan terhubung, serta ya bisa dibilang update gitu loh. Misalkan STM kita nginput jam 3 sore gitu ya, nah itu kan langsung ya kebaca gitu loh, malamnya kita juga langsung tahu, bahkan nggak perlu transfer file kan, kita cuma tinggal buka linknya gitu ya, kita sudah tahu kan gitu kan. Tapi kalau Excel kan kita harus kirim file, kemudian buka lagi, download apa sebagainya, kan panjang ya. Nah, saya biasanya lebih suka pakai spreadsheet. Ada juga teman saya itu yang pakai Google Form, jadi si CS nya itu biar lebih mudah untuk input, dikonekkan sama Google Form. Bebas, masing-masing punya pertimbangan sendiri-sendiri. Yang jelas prinsipnya adalah mau teknisnya seperti apapun, yang penting teman-teman punya database, itu yang paling penting. Oke, semoga dengan video ini teman-teman dapat insight, dapat manfaatnya, sehingga nanti ke depan bisa mengembangkan strategi-strategi pemasaran yang lebih berkembang lagi. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.